Assalamualaikum gengs buaya, ketemu lagi di YouTube Beak Padu. Sebelum lanjut, Mimin ingin mengawali dengan mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, dan om tante sehat selalu. Amin. Tindakan BKSDA ternyata adalah benar. Jika sebenarnya dapat dipindahkan, sebenarnya pendapat tersebut tidaklah benar. Khusus video kali ini, Mimin ingin menjelaskan bahwa buaya Rizka sebenarnya dapat dipindahkan dari Bontang dengan beberapa alasan berikut. Kalau pada video sebelumnya, Mimin berkata bahwa buaya Rizka tidak dapat dipindahkan karena ia bukanlah buaya peliharaan, dan para gengs banyak sekali yang setuju. Namun setelah Mimin pelajari lebih jauh, sebenarnya pendapat tersebut tidaklah benar alias salah artikan. Kalau para gengs tidak percaya, silahkan dengarkan penjelasan lengkap dari video ini. Dia kalau lihat orang tidak pernah tenggelam, malah dia mengalah. Kalau ada orang di sungai, dia lari. Yang pertama, buaya Rizka seperti harimau atau kambing peliharaan yang tidak dikandang. Mungkin para gengs tidak percaya bahwa buaya Rizka sudah menjadi peliharaan Ambon. Para gengs tentu ingat dengan rencana pemindahan buaya Rizka yang akan dilakukan oleh BKSDA. Tindakan BKSDA ternyata adalah benar. Jadi begini gengs, Mimin akan contohkan dengan mudah. Pertama, seandainya para gengs memelihara ayam atau sapi, namun tidak di kandang sehingga berkeliaran masuk rumah tangga warga, apalagi sampai merusak ataupun mencelakai warga, tentu siapa yang akan disalahkan? Yang pasti adalah pemiliknya karena membiarkan binatang peliharaan tidak di kandang. Contoh kedua, pasti para geng sering mendengar bahwa terjadi kecelakaan akibat binatang peliharaan seperti kambing ataupun sapi yang tidak di kandang, terus menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal. Nah, secara otomatis pasti pemiliknya lah yang akan bertanggung jawab. Ya jari yang bayar 10 juta. 10 juta? Apa dia? Contoh yang ketiga, para gengs tentu tahu tentang rencana KUHP yang mengatakan jika ayam masuk ke rumah warga, maka pemilik ayam akan didenda. Masih ingat apa tidak gengs dengan berita tersebut? Kalau enggak, biar Mimin ingatkan dengan video berikut. Orang mau puas tidak kudenda 10 juta sama Mas Oro. Mau. Tidak lagi bawa ke baka tidak dua. Ses. Oh, tahap tasung ko sa naman kwinte. Bawa minulay. Ko mariping aku mandenya ira kapeling na. Ta aja mia. Shar kan mala ko pala kan tau de man solas we. Wida ka dolo te. Ya pelan ikandangan atuh manokomu. Beriseng. Oh ya bukulay. Alay kutunjuk sa 10 juta daw tu. Paguli ko sini 10 juta. Makanya pelan ikandangan manokomu kianu. Kurang betul tanah apa aja lu manokomu ah. Sampai unggas atau hewan ternaknya sampai masuk hingga mencari makan di tanah atau kebun milik orang lain yang ada tanamannya. Beang atau kalkun peliharaan sampai melakukan hal tersebut, maka salah peternak dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda. Dendanya itu sendiri bahkan bisa melebihi harga pasaran unggas, yakni senilai 10 juta rupiah. Pada beberapa tahun lalu, ada undang-undang yang menyebutkan bahwa jika seekor ayam memasuki pekarangan rumah warga dan mengganggu tanaman maupun benih yang ada, maka sang pemilik ayam akan dapat didenda sebesar 10 juta rupiah. Gimana nih gengs? Udah ingat apa belum? Kalau belum, nanti kita bahas. Sugi mi tahu. Iya mau deh kambele tele jandal tak mau deh dah mau nih Pak Kardi 10 juta, Pak Lomba 10 juta, Pak Sukriyadi 10 juta, Pak Karyati 10 juta. Sugi tahu. Oke, lanjut. Bayangkan saja gengs, ayam ini kan bukan binatang buas, apalagi bisa mencelakai manusia. Bagaimana dengan Rizka jika suatu saat masuk rumah warga atau menyerang perahu warga? Mau berapa uang yang akan harus Ambo keluarkan?
Nah, selain itu Mimin ingin menyamakan kejadian tersebut. Seekor ayam tadi juga hewan peliharaan yang dilepaskan sehingga berkeliaran di pekarangan rumah. Bagaimana dengan buaya Rizka? Tentu juga sama. Ia dikasih makan setiap hari lalu dibiarkan pergi, yang katanya itu adalah habitatnya. Lah, ayam juga begitu. Kalau nggak di kandang, semua perkarangan rumah adalah habitatnya. Bahkan sampai ke dalam rumah juga habitatnya. Karena suka buang kotoran di dalam rumah. Hihihi, betul atau tidak? Jadi kesimpulannya adalah kedatangan BKSDA untuk memindahkan buaya Rizka adalah hal yang tepat. Karena untuk menghindari peliharaan ambo yang bernama Rizka tersebut tidak mengganggu warga ataupun menjadi ancaman, apalagi sampai adanya korban jiwa. Namun jika ambo tidak mau dipindahkan, maka ambo harus bertanggung jawab. Bukti ambo bersedia bertanggung jawab ialah dengan membuat surat pernyataan di atas materai bahwa jika buaya Rizka dapat merugikan masyarakat ataupun keluarganya, maka ambo siap untuk dipenjara. Karena kupikir-pikir belum tentu daerah yang baru itu indah baik buat Rizka, karena Rizka tidak mau dia diteman-temankan sama buaya yang lain. Dia maunya hidup bebas. Kita lanjutkan. Buaya Rizka dapat dipindahkan jika bukan kebaikan para pejabat BKSDA. Mimin sangat yakin jika pemerintah tidak berbaik hati dengan Ambo dan Rizka, mungkin keduanya sudah tidak bersama lagi. BKSDA memiliki kewajiban dan kekuatan hukum untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan amanat peraturan Menteri KLHK P20 tentang tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Salah satu isi undang-undang tersebut adalah melarang untuk memelihara, memiliki, memanfaatkan, menyimpan satwa yang dilindungi dan contohnya adalah buaya muara, yaitu buaya Rizka. Wah, sekian kilo aja dikasih, dia tidak ada batas kalau makan. Kalau lagi. Nah, Mimin berpikir jika memang Ambo tidak terbukti memelihara buaya Rizka, maka tidak mungkin Ambo diminta untuk bertanggung jawab terhadap buaya tersebut. Betul atau tidak? Jadi logikanya begini, mungkinkah para gengs akan bertanggung jawab jika seekor king cobra mematuk warga sehingga meninggoy? Sedangkan ularnya bukan milik para gengs, melainkan ular yang hidup bebas. Sungguh aneh, bukan? Jadi dari contoh persamaan di atas, Mimin menarik kesimpulan bahwa memang benar adanya bahwa buaya Rizka sudah menjadi peliharaan Ambo. Dan sewaktu-waktu pemerintah melalui BKSDA dapat memindahkan buaya Rizka jika sudah mengancam keselamatan warga maupun alam sekitar. Oke gengs, video kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk episode berikutnya. Tunggu part 2, kelanjutan dari pembahasan buaya Rizka yang pasti akan dapat dipindahkan jika melakukan tindakan yang dapat mengancam nyawa-nyawa di Bontang. Oke, bye-bye.